Sungguhnya gagalnya di dalam mempelajari ilmu atau gagalnya seorang murid belajar dengan seorang guru itu dikarenakan memusuhinya di dalam hati. Hati nggak suka kepada guru itu yang membuat gagal. Yang berjalan di jalan Allah itu ada dua. Ada yang majdub salik, ada salik majdub. Majdub salik ini orangnya jazab lebih dahulu, tapi dia belum suluk. Dan ini biasanya dimiliki oleh anak-anaknya orang saleh, anak-anaknya para mursyid. Dia jazbah dulu, artinya keakuannya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga perilakunya terkadang membingungkan kita. Orang lagi jazbah itu kesadaran dirinya itu diambil oleh Allah. Tapi tidak ada orang jazbah itu kemudian melanggar syariat, misalnya mencuri dan lain sebagainya, tidak. Jadi kesadarannya mutlak disetir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang jazbah. Ini tidak bisa nanti menjadi seorang pembimbing, tidak bisa menjadi seorang mursyid kecuali dia harus suluk dulu. Karena apa? Selama ini dia langsung diambil. Ibarat orang itu diambil langsung dibawa ke satu istana, enggak ada jalan. Dijemput. Adapun orang yang salik majdub berarti dia harus suluk dulu. Artinya melalui jalan, berbagai macam jalan menuju ke hadirat Allah, baru dia mendapatkan jazbah. Dan yang banyak ini orang yang salik majdub. Suluk dulu, nanti mengalami berbagai pengalaman rohani, yang pengalaman rohani itu menghantarkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salik majdub. Adapun mursyid itu sudah mengumpulkan dua-duanya. Kenapa? Orang yang mau masuk ke dalam satu maqam dia harus jazab dulu. Keakuannya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka meyakini kesempurnaan gurunya itu adalah satu kewajiban bagi seorang murid. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak seorang yang lebih muda memuliakan seorang guru karena umurnya. Lebih mudah memuliakan seorang guru karena umurnya. Melainkan Allah akan mentakdirkan di masa tuanya dengan menjadikan orang tersebut dihormati oleh orang lain. Jadi ketika dia suka menghormati kepada orang lebih tua, lebih-lebih gurunya, maka nanti di hari tua orang ini akan dihormati orang pula. Namun guru bukan karena tuanya saja. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menantu Sayyidina Abu Bakar, menantu Sayyidina Umar. Akan tetapi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar sebagai sahabat Nabi dan kalau bahasa kita murid, ikut kepada baginda Rasul, tapi ta'zimnya mereka terhadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam luar biasa ta'zimnya. Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq beliau berkata, kata Syekh Abu Ali, awal setiap perpisahan adalah karena adanya pelanggaran. Jadi awal setiap perpisahan itu karena adanya pelanggaran, yakni orang yang melanggar gurunya sehingga tidak lagi tetap pada thariqah gurunya. Artinya murid yang melanggar kepada gurunya sehingga sang murid itu tidak pada thariqah gurunya. Dan hubungan antara keduanya menjadi putus. Ingat ya, walaupun keduanya tinggal pada satu tempat. Ini orang guru dengan murid tuh, tinggal pada satu tempat. Akan tetapi ketika murid ini melakukan pelanggaran terhadap gurunya, otomatis hubungannya menjadi putus. Hubungan hati, hubungan rohaninya putus. Tidak ada lagi hubungan di antara keduanya. Tinggal satu tempat ini. Kemudian siapa yang bersahabat dengan seorang syekh atau guru, kemudian dia i'tirad, berpaling hati, i'tirad dalam hatinya,
maka ia telah merusak hubungan antara keduanya, hubungan antara guru dan murid tersebut. Hanya i'tirad di dalam hati, berpaling dalam hati, orang ini sudah merusak hubungan antara guru dengan murid tersebut. Makanya kumpul dengan guru itu enak, ya enggak enak. Enaknya setiap saat bisa dapat tarbiyah. Enggak enaknya apa? Kalau kita lihat guru ini manusia biasa. Guru ini punya sifat manusiawi. Melihat sifat manusiawinya kita bisa berpaling, bisa enggak suka. Ada enaknya, ada enggak enaknya. Jika terjadi yang demikian, apa yang harus dilakukan? Maka murid harus segera bertaubat. Ada orang yang menanyakan, lalu bagaimana baiat di dalam thariqahnya? Kalau rusak ya rusak sudah. Berarti apa? Dia harus memperbaharui. Harus memperbaharui. Ini hanya berpaling di dalam hati. Apalagi sampai ngomongin yang enggak di belakang sana, Masya Allah. Lebih berat lagi itu. Lebih berat. Seorang syekh mengatakan, ini lebih berat lagi, dikatakan apa? Orang yang menentang kepada gurunya, maka tidak ada taubatnya. Kalau kepada orang tua minta maaf dan lain sebagainya masih bisa, tapi kepada guru tidak ada taubatnya. Sulit untuk kembali ke jalan gurunya. Apapun yang kita lihat terbersit di hati, perasaan yang tidak enak jangan ada terhadap guru itu. Terbersit saja jangan, apalagi sampai terucap. Syekh Abu Ali Abdurrahman As-Sulami, dia berkata, saya pernah keluar menuju Marwah. Kata beliau ini, di saat itu guru saya, Syekh Abu Sahal As-Sa'luki masih hidup. Gurunya Syekh Abu Sahal As-Sa'luki masih hidup waktu itu. Sebelum saya keluar, pada satu hari beliau mengadakan majelis khatmul Quran, majelis qiraatul Quran. Majelis ini majelis qiraatul Quran. Ketika saya pulang, saya melihat beliau sedang menggantikan majelis dan mengisi majelis tersebut dengan perbincangan. Bukan lagi majelis qiraatul Quran, bukan lagi bacaan Al-Quran, tapi perbincangan yang diadakan di sana. Berbincang-bincang. Saat itu beliau berbincang dengan Abdul Ghaffani. Lagi berbincang, maka hatinya terbersit, kurang setuju. Ini kenapa majelis Al-Quran diganti dengan majelis pembicaraan seperti ini? Ini majelis gurunya ini. Setelah itu gurunya bertanya kepada Abu Abdurrahman, "Ayo Abu Abdurrahman, apa pendapatmu atau perkataan orang tentang majelis ini?" Perkataan orang tentang majelis ini, orang yang ngomong tentang majelis ini. Maka beliau berkata, mereka mengatakan guru bahwa Tuan Guru telah menggantikan majelis khatmul Quran dengan majelis pembicaraan. Ini muridnya berkata seperti itu. Lantas gurunya berkata, barang siapa berkata di dalam hati, dia kan ngomong, nanya temannya gimana pendapat orang, gak nanya pendapatmu gitu. Muridnya hanya angan-angan di dalam hati, gak setuju dengan majelis gurunya itu. Perkataan orang begini guru, tapi kata gurunya, beliau mengatakan, sesungguhnya orang yang di hatinya ada perasaan tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh gurunya, atau bertanya, mengapa guru begini, kenapa guru begini, apa maunya guru seperti ini, maka orang itu tidak akan pernah beruntung selama-lamanya, kata si guru tersebut.
baru sadar bahwa gurunya mengerti apa yang ada di dalam hati murid tersebut. Jadi pertanyaan, kenapa guru kok begini? Kenapa guru kok gini? Ada apa? Nah, hal-hal yang seperti itu tidak boleh ada di dalam diri kita. Tidak boleh ada di dalam diri kita. Apabila kita bertariqah dengan guru tariqah, kita tidak boleh. Karena sangat boleh jadi apa yang dilakukan oleh sang guru itu adalah menguji kepada kita. Sedang hati kita terbaca oleh mereka. Kata Abu Hasan Al-Hamdani lagi. Abu Hasan Al-Hamdani berkata, satu malam aku berada di tempatnya Syekh Abu Ja'far Al-Khuldi. Lalu aku diperintahkan oleh Syekh Abu Ja'far ini untuk menggantungkan sangkar burung di rumahnya. Ya, Syekh Abu Ja'far ini punya burung, ditaruh dalam sangkar, tolong bawa pulang, gantung di rumahmu ya. Baik guru, dibawa pulang. Akan tetapi sebelum pulang, dia mengatakan kepada gurunya Syekh Abu Ja'far mempunyai satu usulan gitu. Dan ingat, bangunkan nanti tengah malam aku ya. Ya guru. Betul, bawa pulang. Nah, yang namanya Syekh Abdul Hasan Al-Hamdani ini juga punya murid. Artinya apa? Dia punya guru, kemudian dia juga punya murid sudah menjadi guru lah. Lalu sampai di rumah digantunglah itu burung. Karena dianggap burungnya jinak, di satu malam burung dikeluarkan dari sangkarnya. Kalau dikeluarkan dari sangkarnya, ini orang banyak hadir di tempat tersebut. Tiba-tiba di rumah, di satu majelis orang banyak itu ada anjing masuk. Anjing masuk dan mengambil burung tersebut, dibawa pergi. Bingung ini, bingung. Syekh Abu Hasan ini bingung. Karena dia kebingungan, udah melewati malam tersebut, dan kemudian keesokan harinya dia datang kepada gurunya. Syekh Abu Ja'far datang belum ngomong apa-apa, gurunya sudah bilang, orang yang mengecewakan gurunya, dia akan dikirim oleh Allah seekor anjing untuk menyakitinya, kata dia. Orang yang mengecewakan gurunya, katanya, maka dia akan dikirim oleh Allah seekor anjing untuk menyakitinya. Artinya apa? Dia tidak menjaga amanah dari gurunya tersebut. Jaga amanah ini berat sekali. Dan satu riwayat lagi, Ahmad bin Yahya beliau mengatakan, barang siapa diridhoi oleh gurunya, ini beliau mengatakan, barang siapa diridhoi oleh gurunya atau gurunya ridho kepadanya, maka sepanjang hidupnya tidak akan pernah dibalas kejelekannya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ta'zimnya kepada sang guru tersebut tidak hilang. Kalau gurunya sudah meninggal dunia, maka keberkahan dari gurunya tersebut akan semakin tampak bagi muridnya. Bukan gurunya meninggal, keberkahannya nggak ada, bukan. Makin tampak. Karena sesungguhnya guru diciptakan oleh Allah sebagai orang mulia. Ketika guru telah meninggal, murid akan memperoleh balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian, ta'zim, adab ya, itu adalah utama. Dari cerita-cerita singkat ini banyak sekali hal yang kita petik manfaatnya. Terkadang kita terbersit di hati hal-hal yang tidak baik, itu harus dibersihkan.
harus dibersihkan. Kita masih ingat riwayat Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah terkenal orang yang alim luar biasa. Pada satu malam dia datang ke rumahnya Imam Malik, gurunya. Karena kealimannya terkenal, maka anak dari Imam Malik ini penasaran gitu ya. Imam Syafi'i ini kok dibilang alim seperti apa nih? Akhirnya apa? Anak perempuan dari Imam Malik ini ngintip kepada Imam Syafi'i di kamar tempatnya Imam Syafi'i tinggal. Diintip mulai sore, malam sampai pagi. Ternyata Imam Syafi'i ini tidur. Pikir anaknya Imam Malik ini, apa hebatnya ini? Katanya hebat, kok sepanjang malam dia tidur melulu. Tidur. Kok malam bangun salat malam enggak? Kelihatan tidur itu, tidur. Pagi harinya anak ini protes kepada bapaknya. Abah bilang murid Abah ini hebat. Tapi saya ngintip Pak, sepanjang malam dia tidur melulu Pak. Tidur. Lantas Imam Malik memanggil Imam Syafi'i. Sini muridku, datang. Apa malam ini yang kau lakukan? Sepanjang malam tadi apa yang kau lakukan? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, guru, malam hari ini saya menyelesaikan 100 masalah fikih. 100 masalah dalam satu malam dalam keadaan berbaring. Jadi anggapnya tidur tadi, ada 100 masalah fikih terselesaikan oleh beliau. Artinya apa? Terkadang kita memandang orang ini dari lahiriahnya begini. Akan tetapi apa? Sesungguhnya apa yang dilakukan bukanlah sedemikian rupa. Jadi seorang guru ya, kita melihat, walaupun kita mungkin melihat guru ini kok tidur saja, kok diam aja, dan jangan dipandang seperti itu, jangan. Kenapa? Di balik itu ada sesuatu yang kita tidak tahu yang dilakukan olehnya. Masa gurunya kalau mau tahajud lapor kepada muridnya, muridku lapor, aku harus tahajud, ya tidak mungkin lah. Yang kedua, menghilangkan dari pikirannya, atau dari pikirannya harus tidak ada lagi apa itu? Perasaan punya sesuatu, perasaan punya kedudukan, perasaan punya jabatan, perasaan dari kiai jadi ustadz, terus punya ilmu atau amal yang banyak. Jangan. Ini sudah dicontohkan di masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang datang kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, menanyakan bagaimana ibadahnya Rasulullah. Kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah ibadahnya biasa aja. Beliau kadang-kadang salat, kadang tidur, kadang puasa, kadang tidak. Kemudian sahabat-sahabat ini mewakilkan diri, kalau saya setiap hari berpuasa, siang saya puasa, malam saya tidak tidur, malam saya ibadah kepada Allah. Yang lainnya, kalau saya sudah meninggalkan dunia ini, kalau saya sudah tidak kawin lagi, kenapa? Meninggalkan semuanya. Berarti pikiran dia apa? Lebih hebat dia daripada ibadahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah keluar dan beliau mengatakan, aku adalah orang yang dipilih oleh Allah, yang baik, lebih baik di antara kalian. Aku terkadang puasa, terkadang tidak. Aku juga salat malam, juga tidur. Aku juga menikah dengan seorang wanita. Apakah kau lebih hebat dari aku? Kadang-kadang kan seperti itu. Orang merasa lebih banyak ibadahnya, gak tidur-tidur. Jangan merasa lebih hebat daripada gurunya. Jangan sekali-kali merasa lebih hebat daripada gurunya. Ingat ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, man sama'a sama Allah, wa man yura'i lahu bih. Maksudnya barang siapa suka menyiarkan amalnya, memamerkan amalnya, mendengarkan amalnya kepada orang lain, maka Allah akan menyiarkan aibnya.
Orang suka memamerkan amalnya, aibnya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan riya, jangan pamerkan kepada siapapun. Amal ini ya udah amal, kecuali amal yang memang harus ketahuan orang banyak. Contoh apa? Zakat harus ketahuan orang banyak. Masa zakat hanya diambil sendiri, kan yang terima tahu. Salat berjamaah harus diketahui oleh orang banyak. Ibadah haji, ibadah umrah harus diketahui orang banyak. Namun yang penting satu, jangan pernah mempengaruhi hati kita baik pujian maupun cacian. Dipuji, wah ini rajin, tak ada artinya itu pujian. Kalau dipuji, ini rajin banget ke masjid, kemudian mulai bangga diri, lah itu yang sudah rusak, itu sudah biarkan saja. Oh, orang ini hebat. Pujian nggak ada manfaatnya juga. Manfaatnya apa? Mungkin habis dipuji terus kaya raya, tidak juga. Habis dipuji kemudian jadi tampan atau cantik, enggak juga, tetap aja. Orangnya hitam dipuji langsung jadi putih, ya enggak juga. Enggak ada. Dicaci sama seperti itu. Ketika orang dicaci juga enggak ada mudaratnya juga buat kita, enggak ada. Karena dicaci maki kemudian terluka tubuh kita, enggak juga. Karena dicaci kemudian sakit kepala, enggak juga. Maka dari itu ujian dan cacian tidak mempengaruhi kepada kita. Itu salah satu tanda keikhlasan di dalam hati kita. Dipuji ya biasa-biasa wae lah. Ya. Kemudian barang siapa suka memamerkan amalnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan beberkan niatnya. Itu niatnya enggak benar itu, walaupun ini ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang murid daripada Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Muridnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami ini mengatakan kepada gurunya, "Guru, sudah 30 tahun guru saya beribadah. Saya puasa di siang hari, sholat di malam hari, baca Al-Quran. Kemudian saya juga tidak nikah guru. Artinya meninggalkan syahwat. Tapi pengalaman yang dibilang pengalaman rohani yang dibilang oleh guru, kok saya belum pernah mendapatkan itu guru. Saya belum pernah mendapatkan itu." Kata si murid nih kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Kata gurunya apa? "Wahai muridku, jangankan 30 tahun. Walaupun engkau ibadah seperti itu selama 300 tahun. 300 tahun. Engkau tidak akan mendapatkan sebiji pun dari keilmuan rohani yang engkau katakan itu. 300 tahun engkau tidak akan mendapatkan apa-apa." Murid ini bingung. Kenapa begitu wahai guru? Dijawab, karena engkau telah tertutupi oleh dirimu sendiri. Yang membuat itu karena engkau tertutupi oleh dirimu sendiri. Lalu apa yang harus saya lakukan guru, kata si murid. Gurunya mengatakan, Syekh Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, ada obatnya. Obatnya ada, tapi engkau tidak akan pernah mampu untuk melakukannya. Lalu murid ini berkata lagi kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami, "Guru, katakan kepada saya akan lakukan. Saya akan lakukan guru, katakan kepada saya." Kemudian Syekh Abu Yazid berkata, "Baik, kalau engkau mau melakukannya, sekarang pergilah engkau kepada tukang cukur. Pergilah kepada tukang cukur, kau cukur jenggotmu. Jenggotnya suruh cukur. Tanggalkan pakaianmu, lepas pakaianmu, gantilah kau dengan pakaian yang compang-camping. Lalu pergilah kau ke pasar. Dengan pakaian compang-camping itu engkau pergi." Ini seorang guru, muridnya sudah banyak murid juga.
Pergilah engkau ke pasar dengan pakaian compang-camping, kemudian gantungkan di lehermu apa? Kantong-kantong yang berisi kacang. Lalu engkau berkatalah dengan suara yang lantang, wahai, ini anak-anak kumpulkan, wahai siapapun di sini, di sini katanya, yang berani melempariku atau melempar aku sekali, maka aku kasih sekantong kacang. Suruh ngomong seperti itu. Setelah itu selesai, engkau datang kepada jamaahmu, jamaah majelismu. Kau datang ke sana. Jamaahmu yang selama ini mengagumimu, mentakzimkan engkau. Apa murid ini bagian disembar petir, kaget dia. Masya Allah, kayak gini. Guru, bagaimana aku bisa melakukan itu? Aku sudah katakan kepadamu, engkau tidak akan sanggup. Engkau tidak akan sanggup. Makanya di masa lalu para ulama ketika menerima murid, dan muridnya itu termasuk orang-orang yang bangsawan atau orang-orang yang terpandang, sebelum jadi murid syaratnya apa? Harus ke pasar dulu jadi kuli pasar. Kalau mau siap jadi muridnya. Kalau tidak, gak usah jadi muridku. Artinya apa? Menanggalkan keakuannya udah di hadapan sang guru. Maka tidak boleh seorang guru, seorang murid mentang-mentang dia punya kedudukan, mentang-mentang dia kaya, kemudian berlaku seenaknya di hadapan guru. Ini hilang berkahnya, berkahnya ilmu itu hilang. Kemudian Anda yang diberikan oleh Allah kelebihan dari segi duniawi, Anda menghantarkan anak Anda ke seorang guru untuk belajar. Kemudian Anda berusaha untuk mengatur sang guru itu. Ingat, itu pengaruhnya pada anakmu, nanti keberkahan ilmunya tidak ada. Kalau sudah serahkan, mau apa ya terserah gurunya itu. Ini malah berusaha mengatur guru, gurunya dirayu macam-macam. Serahkan sepenuhnya kalau memang sudah menyerahkan kepada seorang guru supaya ilmunya berkah. Karena apa? Kalau kita menyerahkan anak kepada seorang guru, itu yang diharap oleh kita adalah ilmu. Ilmu anaknya tersebut menjadi ilmu manfaat, ilmu yang penuh keberkahan itu. Jadi jangan sekali-kali seperti muridnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami, seorang wali yang luar biasa. Abu Yazid Al-Bustami wali besar, akan tapi tak ada keberkahan bagi seorang murid karena muridnya apa? Muridnya tidak patuh kepada gurunya. Sanggup tidak kira-kira kalau kita disuruh seperti itu? Untuk zaman ini sulit. Bahkan maaf, ketika seorang murid sudah menjadi seorang ustadz amatir lah, itu sudah mulai seenaknya dengan gurunya, mulai seenaknya, adabnya sudah tidak ada lagi dengan gurunya. Kenapa? Merasa dirinya sudah lebih hebat daripada gurunya. Bahaya ini, bahaya. Dengan apa yang ada di rumah gurunya, sudah tidak peduli lagi. Keberkahan hilang, adabnya hilang. Adabnya hilang. Apa artinya ilmu banyak kalau tidak punya adab? Itu adab, lagi-lagi adab. Berikutnya adalah ta'zimuhu wa hifdzu hurmatihi, mengagungkan dan menjaga kehormatannya. Ghaiban wa hadiran, baik guru itu ada atau tidak ada. Wa mahabbatan fi qalbihi, dan ada mahabbah di dalam hatinya.
Maksudnya orang yang punya guru dia wajib menghormati baik guru itu ada atau tidak ada. Nah, di dalam hati ini. Kalau kita tahu adabnya orang di masa lalu kan lewat di dekat rumah gurunya aja, hati-hati betul. Hati-hati betul. Jadi orang yang tidak ada kebenaran di dalam perjalanannya bersama seorang guru, walaupun dia hidup 1000 tahun bersamanya, maka tidak akan mendapatkan apapun. 1000 tahun bersamanya tidak akan mendapatkan apapun. Kalau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau mengatakan laisa minna man lam yajal kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Tidak termasuk golonganku orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda serta tidak mengerti haknya ulama. Hadis riwayat Ahmad. Jadi kita harus tahu haknya mereka. Di adab zahir aja kita sudah banyak melanggar, apalagi di adab batin lebih bahaya lagi. Dari hadis di atas tersirat bahwa mereka para ulama dan sholihin ya, wajib diperlakukan sesuai haknya. Akhlak dan adab baik merupakan suatu kewajiban bagi seorang murid. Bahkan kalau disuruh bayar kita tidak mampu bayar. Tidak mampu bayar. Laqad haqqa ayyuhda ilahi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirhamin. Mampu enggak bayar? Haknya mereka begitu mengajarkan kepada kita satu huruf saja, kita harus membayar 1000 dirham. Kita dapat dari guru kita berapa huruf? Banyak huruf, tidak akan mampu membayar. Kalau tidak mampu membayar, balaslah dengan hak-haknya. Apa? Dengan penghormatan kepada mereka. Nah ini berbeda jauh di masa salafus saleh. Di zaman salafus saleh itu Masya Allah orang beradab betul dengan muridnya, dengan gurunya. Di zaman ini sudah tidak sedikit murid yang berani menyangkal dengan gurunya. Syekh Ali Baros itu punya seorang guru namanya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang punya rotib Al-Attas. Pada satu hari ini Syekh Ali Baros ini berkhidmah. Kalau berkhidmah yang benar. Apakah selama ini kita berkhidmah sudah benar? Kayaknya belum. Ini khidmah enggak malah ganggu yang khidmah malahan. Ya. Khidmah enggak malah ganggu yang khidmah malahan. Ya. Syekh Ali Baros ini berkhidmah kepada guru. Pada satu ketika kumpul dengan murid-muridnya, Syekh Ali Baros ini mijitin kaki Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Mijiti kakinya. Tiba-tiba Habib Umar berkata, itu di luar sana ada Nabi Khidir datang. Nabi Khidir datang, muridnya langsung berhamburan keluar untuk menyambut Nabiullah Khidir alaihissalam. Syekh Ali Baros tidak, tetap mijinin kaki gurunya, gak mau pindah, tetap mijinin kaki gurunya. Ditanya oleh Habib Umar, wahai Ali, kenapa engkau tidak menyambut kepada Nabiullah Khidir? Itu ada Nabi Khidir. Tidak guru. Jawabnya apa? Tidak. Nabi Khidir datang ke sini bukan karena saya, bukan untuk saya, tapi untuk guru. Bukan untuk saya, tapi untuk guru. Bukan karena saya, tapi karena guru. Apabila guru berdiri, saya akan berdiri di belakang guru. Saya tidak mau melewati sang guru.
Akhirnya apa? Dengan adabnya Syekh Ali Barros yang demikian, maka kewalian daripada Al-Habib Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Syekh Ali Barros, sehingga dia menjadi seorang waliullah yang masyhur. Karena adab. Sekarang kan tidak. Dia punya guru, di satu tempat itu punya guru. Begitu datang orang dari tempat lain, bukan Nabi Khidir yang datang, gurunya udah dibiarkan dah, gak diabaikan lagi, seolah-olah gurunya tidak ada lagi. Jangan, boleh. Tetap gurumu. Kadang kan guru-guru itu membawa orang lain, diajak ke tempat ikhwan dan sebagainya. Siapa yang bawa? Kan gurunya. Dan ini tolong didoakan ya. Ini program kami. Insyaallah kami akan membawa keliling para asatidz muda, para habaib muda ke tempat-tempat antum semuanya. Kenapa? Supaya mereka tahu dakwah jalan-jalan kami ajak bersama. Kayak kemarin. Jadi tahu mereka. Kami harus regenerasi dong. Yang muda-muda harus tampil. Kemarin kami ajak keliling siapa? Zaki ya. Zaki Mulahela. Ajak keliling 1 minggu lebih di Kalteng. Muridnya Ustadz Ihram itu. Tapi senang Ustadz. Dulunya muridnya kayak gitu. Sekarang alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Senang kan kalau punya murid kayak gitu Ustadz ya? Senang. Dan untuk Rabiul Awal yang akan datang, sudah berbicara dengan Habib Hamid. Anda bikinkan tertib marhaba, siap untuk keliling juga. Harus yang muda-muda itu masih gagah-gagah. Yang tua-tua ini tinggal duduk doa. Paling saya gitu, duduk dengarkan doa, duduk dengarkan doa. Kan inti acara di doa. Kalau belum doa belum makanan biasanya. Inti acara doa. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, bersabarlah terhadap kerasnya sikap seorang guru. Bersabarlah terhadap kerasnya sikap seorang guru. Guru kadang-kadang kan keras. Kita harus bersabar. Kerasnya guru karena apa? Sungguhnya gagalnya di dalam mempelajari ilmu atau gagalnya seorang murid belajar dengan seorang guru itu dikarenakan memusuhinya di dalam hati. Hati gak suka kepada guru itu. Itu yang membuat gagal. Coba ini anak-anak belajar. Kalian sebenarnya senang dengan pelajaran ini. Misalnya matematika, kalian senang. Tapi dengan gurunya tidak suka, insya Allah tidak ada yang masuk itu ilmu. Tapi kalau sudah dengan gurunya sudah suka, maka ilmu itu mudah sekali untuk diterima. Jadi tanamkan mahabbah atau cinta kepada guru itu sepenuh hati. Dan ini kunci, kalau dalam tarekat ini kunci. Walaupun dia rajin mengamalkan wiridnya, tapi kalau tidak ada mahabbah dengan guru sulit untuk mendapatkan satu kedudukan. Ini wiridnya agak kurang-kurang lah ya, agak kurang-kurangnya banget ini. Agak kurang-kurang dan banget kurangnya. Akan tetapi mahabbahnya dengan guru full, maka itu cepat juga orang itu untuk mencapai derajat cepat. Apalagi berkhidmah, cepat sebenarnya orang mau berkhidmah itu cepat sekali dia mendapatkan. Berkhidmah itu kan bisa dengan dirinya. Dirinya ini berkhidmah, apapun yang diperlukan oleh guru, pokoknya apapun siap membantu. Bukan sebaliknya, dibantu oleh guru. Itu dengan dirinya. Kedua, dengan ucapannya. Di ucapan yang baik, membantu di dalam dakwahnya, di dalam ucapannya. Kemudian yang ketiga adalah bimalihi, dengan hartanya. Itu berkhidmah. Sama-sama itu sama berkhidmah.
apa yang diperlukan dalam dakwah, di dalam ini dan sebagainya, itu sama berkhidmah. Dan tidak memusuhinya. Sekali lagi, tidak memusuhinya. Yang keempat, al-intiqal ila ghairihi. Pindah kepada yang lain. Hadza min akbahi kulli qabih. Ini adalah sesungguhnya sesuatu yang paling jelek. Ini pindah kepada guru yang lain. Kemudian ada satu cerita, Sahal bin Abdullah At-Tustari. Sahal bin Abdullah At-Tustari ini adalah seorang ulama dan dia adalah seorang waliullah. Ketika ada seorang laki-laki lewat, Sahal ini bercerita pada murid-muridnya, itu orang yang lewat, itu punya karomah yang luar biasa itu. Dia seorang waliullah, dia punya karomah yang luar biasa. Kata Sahal kepada murid-muridnya. Murid ini perhatikan, oh ini orangnya yang lewat. Udah, murid ini asik aja dengan Sahal itu. Kemudian setelah Sahal ini meninggal, Sahal bin Abdullah At-Tustari ini meninggal, pada saat itu dia melihat si laki-laki yang dikatakan oleh Sahal ini di dekat kuburnya Sahal bin Abdullah At-Tustari. Maka murid-muridnya mendatanginya. Wahai Syekh, engkau adalah engkau seorang waliullah, engkau yang punya karamah yang luar biasa. Sekarang tunjukkan kepada kami, wahai Syekh. Apa kata orang tersebut? Sesungguhnya yang punya karamah itu gurumu yang wali. Yang punya karamah adalah gurumu. Padahal ini memang dia seorang waliullah. Terus, Syekh, aku mendengar sendiri dari guruku bahwa engkau adalah seorang syekh, seorang wali yang punya karamah luar biasa. Tolong tunjukkan karamah sampean itu kepada kami, katanya. Aku akan tunjukkan, tapi bukan karamahmu, tapi karamah gurumu. Kehebatan gurumu yang akan aku tunjukkan, katanya. Maksudnya apa? Aku akan berbicara dengan gurumu yang ada di dalam kubur. Ini Sahal ini sudah di dalam kubur. Si wali tersebut berkata, Assalamualaikum ya Sahal. Dijawab, Waalaikumsalam. Kedengaran oleh semuanya. Lalu ditanya, bagaimana kabarmu di sana? Alhamdulillah, Allah berikan kenikmatan. Apa yang buat kenikmatan dalam? Orang yang sudah mengucap 2 kalimat syahadat, percaya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia tidak akan disengsarakan oleh Allah dalam kuburnya. Betulkah demikian? Betul. Setelah perbincangan selesai, itu kan, yang hebat kan gurumu. Di dalam kubur aku ajak bicara, masih menjawab. Lalu bagaimana dia bisa bicara dengan orang di dalam kubur kalau dia bukan orang yang hebat juga, gitu loh. Akan tetapi orang ini menutupi kehebatannya supaya murid tidak berpaling kepada dia dan tetap cinta kepada Sahal bin Abdullah At-Tustari. Artinya apa? Wali-waliullah itu seperti itu. Kalau dia melihat muridnya orang lain, jangan sampai muridnya itu berpaling kepada dirinya supaya tetap berhadap kepada gurunya, bukan ngambili muridnya orang lain. Saling menghormati satu sama lain. Ini kan ada di akhir zaman yang berusaha ngambil muridnya orang lain, diambil satu persatu. Akhirnya muridnya yang bingung. Kita yang diambil, ternyata yang ngambil ini tidak bisa apa-apa. Mau balik malu, nggak balik ini bingung. Ya akhirnya malu sendiri. Seperti itu. Jangan. Kalau saya dikatakan, Buya, itu murid sampean diambil oleh si fulan, saya bilang alhamdulillah. Kenapa? Dia juga membimbing ke jalan Allah. Alhamdulillah sudah ada yang ngurus, agak ringan saya kan gitu ya, agak ringan. Agak ringan. Maksudnya apa? Supaya murid tidak mengetahui akan aib gurunya. Ya. Supaya murid tidak mengetahui akan kekurangan gurunya.
Ini orang lain berusaha menutupi. Kenapa? Muridnya berusaha untuk membongkar, kan lucu. Ini wali-wali menutupi aibnya para wali sendiri, nah sedangkan murid kok berusaha untuk membongkar daripada aib gurunya. Maka dari itu adalah satu hal yang paling buruk bagi seorang murid apabila dia berusaha untuk lari atau berpindah daripada gurunya. Kalau saya dikatakan saya ini, gimana? Saya bilang saya Mustari. Gimana saya ini? Hebat saya itu. Tapi apa? Saya tetap pegangan saya karena tali saya, ya, buhul ikatan tali saya itu dari Syekh Mustari ke atas. Ya, kita harus mengatakan guru kita is the best. Nggak ada yang melebihi beliau, kan gitu. Guru saya gitu. Apapun kata orang, terserah. Kenapa? Orang yang ngomong kan belum tahu persis. Yang tahu persis kan kita muridnya. Yang tahu persis itu muridnya. Nah, jangan pernah berpaling. Ya, jangan pernah berpaling. Kalau guru kadang-kadang melakukan kesalahan, yang kemarin sudah diceritakan itu. Di dalam adab zahir itu sudah. Apa? Yang Syekh Bahauddin, ya, menyuruh membobol rumah orang itu kan, itu seolah-olah bertentangan syariat. Padahal apa? Syekh Bahauddin ingin menyelamatkan hartanya orang tersebut. Karena apa? Ada perampok yang akan masuk ke rumah tersebut. Kita nggak tahu apa yang mereka tahu. Maka dikatakan di sini, fa khata'u syai' ahsanu min shawabil murid. Kesalahan seorang guru itu lebih baik daripada kebenarannya seorang murid. Aduh, bahaya ini. Murid itu benar, tapi dasarnya apa? Dan kesalahan seorang guru apabila salah, dia cepat kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh saja. Seorang guru yang biasa melaksanakan qiyamul lail, satu ketika tertidur sampai subuh dia tidak qiyamul lail, maka dia menangis dan siang harinya dia mengqadha, harus mengqadhi. Ya, bagi murid qiyamul lail terus, satu saat sampai sebulan nggak qiyamul lail, tenang-tenang saja, rasanya bener aja udah, rasanya bener aja. Maka hati-hati dengan kesalahan seorang syekh. Khata'u syekh ahsanu min shawabil murid. Oleh karenanya kita dianjurkan untuk berdoa. Doanya apa? Allahumma astur uyuba syaikhi. Ya Allah, tutupi aibnya guruku. Wala tadhhab barakatu ilmihi minni. Dan jangan hilangkan keberkahan ilmunya dari aku. Ya Allah, tutuplah aibnya guruku ya Allah, jangan hilangkan keberkahannya terhadap diriku ya Allah. Ini diminta setiap hari, setiap saat kita mohon kepada Allah. Gak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, ya Allah, tutupi aib guruku dari aku ya Allah, agar aku tidak melihat aibnya guruku ya Allah. Begitu minta. Kemudian apa? Ya Allah, jangan engkau hilangkan atau jangan engkau cabut keberkahan guruku pada diriku ya Allah, agar berkah semua. Yang dianggap itu yang diharap ini keberkahan itu. Kita melihat guru ini manusia biasa, hati-hati ya. Guru ini manusia biasa yang bisa juga berbuat salah. Tergantung hati kita. Nah, makanya kalau kita menggantungkan diri kita kepada guru tapi secara lahiriah kita akan terjebak. Namun kalau batiniah kita yang kita gantungkan kepada sang guru, insya Allah kita selamat. Hati, lagi-lagi hati, tambatan hati. Ikatan dari baginda Rasul sampai kepada kita itu ikatan batin, bukan ikatan zahir. Ikatan batin. Begitu Rasulullah memberikan kepada Sayyidina Abu Bakar memberikan dan seterusnya dan seterusnya. Ada satu kalimat yang mungkin kita akan bingung. Pada saatnya Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi ini bertemu dengan Nabiullah Musa alaihi salam. Kok bisa? Bisa.
Kemudian di situ ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu Nabi Musa alaihi salam bertanya, wahai Muhammad Bahauddin, ditanya ini pertanyaannya, sejak kapan kau menjadi wali? Ini Syekh Bahauddin umur 7 tahun. Sejak kapan kau jadi wali? Kata Syekh Bahauddin, karena saya mengambil tarekat dari Sayyidina Abu Bakar, maka Sayyidina Abu Bakar yang berhak menjawab. Maka dijawab oleh beliau, apa katanya? Bahauddin menjadi wali sejak belum ada seorang pun yang diangkat menjadi wali. Sebelum ada, sejak zaman azali sudah ditetapkan bahwa Syekh Bahauddin akan menjadi seorang wali min auliyaillah. Di mana ini? Oh, itu terjadi di alam arwah semuanya. Kalau dipikir, dicerna pakai logika kita nggak akan masuk. Kenapa? Logika kita ini sudah terlalu banyak makan nasi sama sambal. Jadi hal-hal kayak itu nggak mempan sudah. Kemudian Syekh Bahauddin berdoa kepada Allah. Setelah itu Syekh Bahauddin berdoa kepada Allah. Ya Allah, barang siapa menjadikan aku sebagai mursyidnya atau orang sesudah aku yang bersambung sanad sampai kepada Syekh Bahauddin, keguruannya, dia mengambil thariqah darinya, menjadikan dia mursyidnya, ya Allah, jangan engkau biarkan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Itu doanya Syekh Bahauddin. Kira-kira dikabul enggak doanya seorang wali ini? Jelas dikabul. Maka apabila ada ikhwan thariqah, kok seumur hidupnya seperti itu saja, tidak ada kemajuan, barangkali ini thariqahnya sudah putus. Hubungan antara dia dengan guru itu sudah putus. Satu, sudah tidak ada ta'alluqnya. Di hati sudah tidak pernah berrabithah kepada gurunya. Rabithahnya kepada dunia saja, tidak ada rabithah. Tidak nyambung sama sekali dengan gurunya. Rabithah itu kan setiap saat, setiap waktu, setiap hari. Dia asik dengan dunianya, lupa guru dari hatinya. Kedua, mungkin amaliyahnya sudah ditinggalkan. Makanya Syekh Mutahhar mengatakan, berthariqahlah engkau, niscaya engkau akan bahagia. Tapi begitu engkau meninggalkan, engkau akan sengsara. Murid bertanya, sampai kapan guru? Sampai mati. Sampai mati. Jadi ini boleh diraba masing-masing. Kenapa aku seperti ini? Barangkali sudah mulai jauh kita dengan guru. Gak ada kerinduan sama sekali sama guru. Tidak ada kerinduan sama sekali sama guru. Subhanallah. Bukankah rindunya seorang murid dengan guru itu wajib? Wajib. Murid rindu dengan guru itu wajar. Kenapa? Yang membawa guru kepada Allah Subhanahu wa taala ada. Yang membawa murid ini adalah sang guru. Jadi itu wajib. Kita mendapatkan hati dan merindukan sang guru itu wajib. Di dalam dunia thariqah. Ini kerinduan pada guru tidak ada. Sama sekali, apalagi menyimpan namanya. Subhanallah. Terus bagaimana kalau kerinduan kita kepada guru tidak ada, mau meletakkan kita di dalam hati sang guru? Padahal apa? Ketika kita banyak rindu kepada guru, maka satu saat guru itu akan meletakkan nama kita di hati guru. Kalau sudah nama kita berada di hati sang guru, udah beres semuanya sudah. Beres sudah. Ini adab dengan guru ya. Hati-hati. Bahaya. Jangan thariqah. Kalau begitu sudah banyak sekali yang putus mungkin gitu ya. Itu tidak guru yang memutuskan, dia yang memutuskan dirinya sendiri atau memutuskan hubungan dengan sang guru. Tali ini bersambung sampai kepada Rasulullah. Disuruh pegang, dilepas sendiri atau diputus sendiri, apa enggak? Rugi. Maka dari itu yang masih berpegang erat, pegang erat-erat. Tambatkan hati dengan sang mursyid, jangan pernah lepas. Kenapa? Mursyid ini sudah susah payah setiap siang malam itu. Dia berdoa bukan untuk dirinya, bukan untuk keluarganya, tapi untuk murid-muridnya. Dia beramal, melaksanakan zikir, membaca zikir, baca sholawat, baca istighfar dan sebagainya, bukan untuk dirinya, tapi untuk muridnya. Dia setiap malam menangis, sembab matanya di waktu bangun tidur karena banyak menangis. Yang ditangisi bukan istrinya, bukan anaknya, bukan dirinya, tapi muridnya.
Sementara muridnya tidak merasakan itu semuanya. Dia tidak merasakan itu semuanya. Makanya ketika berbincang Mahmud dengan Habib Qutbi tentang seorang mursyid, apa katanya? Anda nggak mau jadi mursyid. Kenapa? Jadi seorang mursyid matinya dibunuh. Siapa yang bunuh? Murid-muridnya. Murid-murid yang bunuh. Murid yang bandel-bandel itu sama dengan bunuh muridnya. Maka dari mana bunuh gurunya? Maka gurunya sakit-sakitan. Itu karena apa sebenarnya? Karena menanggung beban yang begitu banyak dari murid-muridnya. Begitu bersabar, mereka terus melaksanakan. Tapi murid tidak tahu-tahu. Makanya Anda tidak mau jadi mursyid. Kenapa? Matinya dibunuh. Kesambung, dibunuh oleh muridnya ya Beb ya. Berat. Di mana antum melihat ada seorang mursyid biasanya sakit-sakitan. Ada aja penyakitnya, seperti itu. Itu beban sebenarnya. Kalau dirinya tidak apa-apa, beban dari murid-muridnya yang banyak. Kalau murid yang benar, murid yang pintar, murid yang ngerti, dia tidak akan mau menyakiti gurunya. Dia akan sami'na wa ata'na, dan dia akan menjalankan apa yang dilakukan dan tidak akan berpaling hati darinya. Itu adalah murid-murid yang baik. Mudah-mudahan kita menjadi murid-murid yang baik.